Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakim. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini di bawah tema pro kontra mewarnai tindakan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perkembangan kehidupan sosial maupun spiritual, seringkali terjadi polemik, baik itu yang berhubungan dengan kehidupan sosial bermasyarakat itu sendiri, maupun di dalam kehidupan keberimanan setempat. Hal itu dikarenakan adanya sikap egoisme yang mendominasi pola pikir manusia, sehingga daya untuk menjunjung tinggi suatu sikap bela rasa atau sikap saling mendukung itu hilang, bahkan tidak diindahkan di dalam kehidupan bersama. Akibatnya, moralitas yang semestinya disadari oleh manusia itu secara perlahan digenggam oleh sikap saling curiga atau sikap saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, hal ini fakta dan sering terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Contoh konkretnya begini, ada orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa, atau boleh dikatakan kemampuan yang tidak ada pada orang lain, dapat menunjukkan sesuatu yang spektakuler. Nah, ketika selesai menunjukkan sesuatu yang spektakuler itu, ada saja orang yang di satu sisi mengagumi hal itu, namun juga di sisi lain ada orang yang tidak suka dengan hal itu. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi sikap tidak saling menerima satu sama lain. Dan problem-problem inilah yang juga dilukiskan di dalam bacaan-bacaan suci hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Nabi Yeremia dalam bacaan pertama hari ini diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan yang lurus kepada orang-orang Israel. Tetapi orang-orang Israel enggan mendengarkan, bahkan tidak mengindahkan ajaran iman
yang diwartakan oleh Nabi Yeremia dan bersikeras di dalam kedurhakaan mereka. Nah, sebenarnya orang-orang Israel sudah kehilangan moralitas keberimanan mereka, sehingga warta keselamatan yang semestinya ada pada mereka tertanam kembali pada Nabi Yeremia. Karena apa? Karena mereka mempertanyakan soal keselamatan itu. Nah, sebenarnya bacaan pertama hari ini mau memberi pesan sederhana kepada kita agar supaya kita mesti berada di dalam koridor yang benar, yakni koridor yang telah diberikan Allah sendiri, bukan mengutamakan kekuatan manusiawi kita yang terbatas. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sama juga dalam kisah Injil hari ini, di mana terjadi pro kontra terhadap tindakan Yesus, di mana ketika Yesus menunjukkan sikap belas kasihnya untuk menyembuhkan orang yang sakit bisu karena dirasuki roh jahat, dipandang oleh orang-orang pada zamannya sebagai tindakan yang menghujat Allah. Karena apa? Karena menurut mereka tindakan Yesus itu adalah tindakan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang di sekitar mereka. Dan menurut keyakinan mereka, tindakan seperti itu atau tindakan mengusir roh jahat hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bersekutu dengan roh jahat. Sehingga tanpa berpikir panjang, mereka menganggap tindakan yang dilakukan oleh Yesus itu berasal dari setan atau Beelzebul, si penghulu setan. Nah, tuduhan bahwa Yesus bersekutu dengan setan atau Beelzebul itu dikarenakan keotoritasan Yesus dalam mengajar dan menyembuhkan berbagai penyakit atau orang-orang yang kerasukan setan itu secara spontan. Nah, selain menuduh Yesus, mereka juga meminta tanda. Mereka katakan, kalau toh tindakan penyembuhan Yesus itu berasal dari Allah, coba tunjukkan tanda-tanda lain. Tetapi Yesus tahu pola pikir mereka, sehingga ia membuat suatu perumpamaan tentang kerajaan yang terpecah belah dan kemenangan orang yang lebih kuat, mengindahkan kekuasaan yang melebihi setan. Nah, maksud Yesus membuat perumpamaan ini adalah agar mereka tahu bahwa karya yang dilakukan Yesus itu disertai kekuatan ilahi, bukan seperti yang mereka pikirkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kerap kali di dalam keseharian kita sering berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Kadang kita seperti orang-orang Israel yang dikisahkan dalam bacaan pertama. Kadang juga kita seperti orang-orang yang dikisahkan dalam bacaan Injil tadi. Oleh karena itu, pada masa Prapaskah ini, saya mengajak kita sekalian untuk tetap fokus pada iman kita akan Allah. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.